Baik, di segmen pertama kali ini pemirsa, saya akan memberikan informasi mengenai warga keluhkan abu penggilingan PG Semboro. Warga Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, mengeluhkan polusi paparan abu tebal yang diduga berasal dari penggilingan pabrik tebu setempat. Keresahan tersebut telah dialami warga sejak masa giling PG Semboro yang dimulai sejak 2 pekan terakhir. Hingga kondisi lingkungan warga nyaris dipenuhi abu tebal yang cukup mengancam kesehatan mereka. Dan untuk mendalami informasi ini, saya akan mencoba menghubungi Kades Semboro, Bapak Antoni. Ya, kita akan mencoba menghubungi Bapak Antoni, Kades Semboro, untuk mengetahui seperti apa keluhan warga mengenai abu dari penggilingan pabrik gula Semboro. Ya, kita masih mencoba menghubungi Bapak Antoni untuk mengetahui seperti apa keluhan yang dialami oleh warga Semboro mengenai abu dari penggilingan pabrik gula di sana. Ya pemirsa, kita masih akan mencoba menghubungi Kades Semboro, Bapak Antoni, untuk mengetahui seperti apa keluhan yang dialami oleh warga Semboro Menangkan wuling alma satu hadiah mengenai abu lainnya, penggilingan dari pabrik gula Semboro. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Ya, Bapak Antoni, Kades selamat Semboro. sore. Iya, Ya, Pak Antoni, perkenalkan saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak. ya. Ya, Pak Antoni, mengenai keluhan warga mengenai abu penggilingan dari pabrik gula Semboro, Pak. Awalnya warga mengeluhkan ini seperti apa sih, Pak Antoni? Iya, ini berawal dari program kami yang setiap tahun selalu ada di dusun-dusun. Iya. Kita adakan tilik dusun di 3 desa, di 3 dusun. Selalu yang dikeluhkan abu-abu dan abu setiap kali musim giling. Dan juga bukan hanya musyawarah dusun saja, memang warga ini yang terdampak abu, termasuk saya sendiri. Ini di balai desa sekarang sudah banyak sekali abunya. Iya. Bahaya sekali bagi kesehatan mata, terutama juga pernafasan, apalagi ini era pandemi ini. Seperti itu. Iya. Sejak kapan Pak Antoni mengenai abu dari penggilingan PG Semboro ini mengganggu warga di sana, Pak? Iya, sebenarnya ini abu ini sudah sejak lama. Tapi saya kan baru menjabat Kades selama 2 tahun ini. Dan keluhan warga yang diadukan kepada saya ya otomatis banyak sekali. Karena apa? Karena mungkin warga mau mengadu ke PG, nggak ada nomor HP atau kontak person yang bisa dihubungi, otomatis ya mengadunya ke saya. Selaku pemerintahan desa. Ya, sejauh ini dari perangkat desa Semboro, Pak, apakah sudah ada upaya memediasi permasalahan ini, Pak Antoni? Iya, saya sudah tahun lalu sudah melayangkan CSR ke PG, maksudnya tanggung jawab sosial lingkungan. Tapi pada saat itu kita hanya diberi janji saja. Sampai saat ini nggak ada realisasi. Nanti akan ditindaklanjuti, hanya seperti itu saja. Sampai giling tiba, ternyata tidak ada tindak lanjut. Kemarin sudah saya lanjutkan CSR itu lagi, dan ini masih belum ada kepastian. Sebenarnya program saya bagus apabila PG ada perhatian ke masyarakat. Setidaknya nanti kita sharing program kan dengan desa, kita sosialisasikan ke masyarakat. Tapi kalau abu ini memang ya sangat mengganggu dan meresahkan. Kemarin sampai ada warga kami yang masih bayi, kelilipan abu dan matanya bengkak. Itu ibunya bingung mau mengadu pada siapa. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi selama ini setelah dari pihak desa melakukan mediasi, tidak ada tanggapan, Pak, dari PG Semboro sendiri? Iya, saya sudah berembuk tahun lalu dengan pihak JM. Iya. Ya itu tadi jawabannya hanya akan ditindaklanjuti, tapi sampai sekarang belum ada
Makanya ini sebenarnya warga semakin resah. Warga semakin resah. Dan radius dari abu yang cukup meresahkan warga ini Pak, sejauh berapa kilometer Pak dari PG Semboro Pak? Ya, kalau ini di Desa Semboro Kidul sama PG sekitar 2 kiloan lah. Semboro Kidul ke pasar lebih dekat lagi karena memang posisinya ada di wilayah Semboro Pasar, Dusun Semboro Pasar. Yang Semboro Utara ya sekitar 3 kiloan. Tapi semua itu terdampak semua itu Mbak. Dari sisi pertanian atau peternakan, orang-orang yang biasa ternak lele, ternak gurami, apabila abu ini tiba ya mereka ya dirugikan. Petani jeruk juga banyak abu yang menyerang lahannya. Jadi tidak hanya kesehatan dari segi manusianya saja seperti itu Pak Antoni ya? Iya, betul. Dan juga apa Pak, saat ini harapan dari pihak desa sendiri agar upaya ini bisa segera terselesaikan Pak? Harapan kami dari pihak desa setidaknya ada perhatian dari PG. Nanti apabila warga itu memang benar-benar resah, ini nanti pasti akan merujuknya pada mediasi. Nah, harapan saya di sana nanti ada jawaban yang sekiranya bisa memberi kepastian lah pada warga. Entah abu ini mesinnya diperbaiki dan ataupun tanggung jawab sosial lingkungan ini diberikan kepada masyarakat seperti itu. Karena selama ini masih belum ada upaya itu. Baik, dan sesaat lagi Pak Antoni, kita juga akan menjembatani antara pihak desa dengan pihak PG Semboro untuk bisa mungkin menyelesaikan kasus dari abu penggilingan PG Semboro. Sesaat lagi kita akan coba menghubungi humas dari PG Semboro, Pak Antoni. Nggih, terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Baik ya, Pak Antoni, terima kasih atas informasinya. Iya, terima kasih Mbak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, itu tadi pemirsa mengenai warga yang mengeluhkan abu penggilingan PG Semboro. Saya langsung berbicara bersama dengan Bapak Kades Semboro, Bapak Antoni. Dan terkait keluhan warga Desa Semboro ini, saya juga akan melakukan konfirmasi langsung kepada Bapak Yudo Rahadityo Utomo, Humas dari PG Semboro. Ya, kita akan mencoba menghubungi Humas PG Semboro, Bapak Yudo Rahadityo Utomo, untuk mengkonfirmasi keluhan dari warga Semboro mengenai abu penggilingan dari pabrik gula. Ya, kita masih menunggu jawaban dari Bapak Yudo untuk mengetahui seperti apa konfirmasi atau tanggapan dari pihak PG Semboro terkait keluhan warga mengenai abu penggilingan yang cukup meresahkan warga di sana. Karena berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, hampir 2 pekan warga di sana mengeluhkan adanya abu dari penggilingan pabrik gula Semboro. Baik, kita akan mencoba menghubungi sekali lagi pemirsa Humas PG Semboro, Bapak Yudo Rahadityo Utomo, untuk mengetahui seperti apa tanggapan mengenai warga yang mengeluhkan abu penggilingan dari pabrik gula Semboro. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak Yudo Rahadityo Utomo, Humas Pabrik Gula Semboro. Betul. Ya. Dengan siapa saya bicara, Mbak? Ya, Pak Yudo, perkenalkan saya Ageng Widya, Pak, dari program Gatekeeper FTV Jember, Pak Yudo. Baik. Ya, Pak Yudo, saat ini kita tengah membahas mengenai keluhan warga, Pak, mengenai abu penggilingan pabrik gula Semboro. Pak Yudo menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Baik, terkait dengan isu tersebut sampai dengan saat ini,
sampai dengan saat ini menurut catatan kesekretariatan kami tidak ada komplain apapun dari warga terkait dengan abu yang dimaksud atau yang dibahasakan oleh Mbak Ageng, seperti itu. Iya. Baru saja kita setelah terhubung Pak dengan Bapak Kades Semboro Pak Antoni, di mana menyampaikan sudah melakukan layangan mediasi Pak untuk menyelesaikan kasus ini. Namun tidak langsung bersama Pak GM waktu itu Pak yang telah disampaikan Pak Antoni tadi. Baik. Kalau begini Mbak, koordinasi kita dengan pemerintah daerah, khususnya pemerintah desa, selama ini terkomunikasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, surat yang dilayangkan oleh pemerintah desa Semboro, ada beberapa hal. Kalau kemudian kita mengeneralisir surat tersebut kaitannya dengan hasil disampaikan seperti tadi mediasi, berarti ada sengketa di sana. Nah, sengketa yang dimaksud seperti apa? Ini yang perlu Mbak jelaskan dulu kepada kami. Iya, karena memang cukup ramai Pak di media sosial mengenai keluhan warga ini. Nah, dan jadi seperti apa Pak upaya yang harus dilakukan warga agar bisa berkoordinasi dengan pihak PG Semboro untuk menyelesaikan abu penggilingan ini Pak? Sejauh ini kami terbuka Mbak, khususnya dengan pemerintah desa juga sangat terbuka sekali. Surat terakhir yang dilayangkan oleh pemerintah desa Semboro berkaitan dengan permohonan CSR. Namun karena berkas dan sebagainya belum lengkap, kami sudah menyediakan waktu untuk diskusi. Namun sampai dengan saat ini kami masih belum diundang oleh pemerintah desa Semboro untuk membicarakan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, prosedur komplain tentunya kami tidak akan menanggapi komplain yang beredar di media sosial. Kami punya tata cara penanganan komplain, bisa disajikan secara tertulis, akan kami catat dan akan kami tanggapi sesuai tata cara tanggapan komplain di tempat kami, seperti itu. Baik. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa untuk bisa menyelesaikan keluhan warga ini harus adanya komplain secara tertulis terlebih dahulu, seperti itu Pak Yudo ya? Idealnya begitu, Mbak, karena beberapa desa atau dusun di bawah pemerintah desa Semboro yang kami amati juga tidak mengkomunikasikan hal yang serupa seperti itu. Baik, dan nantinya jika beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa Pak, apa upaya tercepat agar bisa menyelesaikan keluhan warga ini Pak, agar supaya abu tidak menyebar ke pemukiman warga? Saya yakin pemerintah desa sebagai komunikator harus mampu menjembatani antara komplain dari masyarakat setempat dan juga antara harapan dari masyarakat setempat. Yang saya tahu tidak semua warga Semboro kemudian komplain atas keberadaan PG Semboro. Banyak persentase warga terbesar yang masih berharap dapat hidup dari adanya pabrik gula Semboro, seperti itu. Yang kedua, kami harap pun masing-masing pihak dapat melek secara aturan normatif. Terkait dengan ajuan apapun, terkait dengan isu apapun, terkait dengan komplain apapun, sepanjang itu berdasar, sepanjang faktanya kuat, tentunya kami akan menanggapi sesuai regulasi atau peraturan yang ada. Baik, nantinya jika dari pemerintah desa segera melakukan komplain secara tertulis, akan segera ditanggapi oleh pihak PG Semboro, seperti itu Pak Yudo? Tentunya iya Mbak, selama ini pemerintah desa, kita pun juga tidak bermitra hanya dengan pemerintah desa Semboro. Kebetulan pabrik gula kami juga wilayah kerjanya tersebar di beberapa kecamatan dan desa yang ada di Jember. Selama ini komunikasi yang kami jalin selalu baik karena sama-sama memahami persepsi dari apa yang didiskusikan sebetulnya. Akan menjadi tidak menarik kalau kemudian misal nih ajuan CSR, tapi pengajuannya tidak didasarkan oleh norma-norma hukum yang ada, mengabaikan peraturan daerah dan sebagainya, seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Yudo Rahadityo Utomo, Humas PG Semboro. Selamat sore. Selamat sore Mbak Ageng.